Martin, atas dasar apa kamu memecatku? Memangnya kamu ini siapa? Karena akulah pendiri perusahaan ini. Apa itu cukup? Kamu, Stefan, kamu nggak apa-apa? Kak Hyunda. Martin, tarik lagi ucapanmu yang memecat Stefan. Minta maaf ke Stefan. Kalau enggak, aku akan bawa semua karyawan perusahaan, meninggalkan Prima Cipta. Terserah kamu. Martin, kamu akan menyesal. Aku keluar negeri setahun untuk bisnis. Teman masa kecil Yunda yang bisanya cuma menjilat, yaitu Stefan, tiba-tiba dipromosikan jadi direktur. Tuan Martin, selama setahun kepergianmu, Tuan Stefan bekerja dengan sangat rajin. Benar, semua orang sudah tahu bagaimana kemampuan Tuan Stefan. Bagaimana mungkin Anda memecatnya? Ruang rapat besar ini dipenuhi wajah asing. Sementara orang-orangku sudah diganti semua sama Yunda. Memecat aku? Martin, masalah ini mungkin gak akan semudah itu. Astaga. Selama ada Kak Yunda di sini, bahkan untuk bernapas di depanku pun, kamu harus mendapatkan izin darinya. Kalau boleh jujur, Prima Cipta sekarang adalah milik Yunda. CEO seperti kamu ini hanyalah sebuah boneka. Kalian menunggu apa? Tuan Martin, kalau kamu memecat Tuan Stefan, maka sekalian pecat kami juga. Tuan Martin, ini surat pengunduran diriku. Aku juga mengundurkan diri. Aku juga mengundurkan diri. Aku juga mengundurkan diri. Kamu gak salah lihat. Di Prima Cipta yang kamu dirikan ini, ucapanku punya bobot yang luar biasa. Meskipun kamu gak suka melihatku, tapi kamu harus menahannya. Yah, aku tiba-tiba merasa sudah gak begitu tertarik lagi dengan posisi direktur. Kursimu ini lumayan juga. Pria yang gak kompeten ini rupanya mengincar posisi CEO. Kalian serius ancam aku dengan mengundurkan diri bersama demi dia? Ini sepadan? Dia cuma manusia yang gak berguna. Ini, Kamu salah. Mereka melakukan ini bukan demi Stefan, tapi demi aku. Karena akulah bos mereka, dan kamu, CEO, di mata mereka, cuma cangkang kosong. halo Bu Yunda. Martin, karena kau pecat Stefan, mereka ikut mengundurkan diri. Nanti, bisnis perusahaan akan berhenti. Kau sanggup tanggung jawab? Yunda, otakmu itu bermasalah, ya? Kamu berani melawanku demi orang luar? Stefan bukan orang luar. Dia adik angkat yang tumbuh bersamaku. Bagaimana aku biarkan kau menindasnya? Aku baru saja mempromosikan Stefan. Kalau kamu sampai memecatnya, itu sama seperti menamparku. Itu posisi direktur. Kemampuan apa yang dimilikinya? Dia nggak punya prestasi. Apapun. Dan sering menyabotase proyek perusahaan. Aku sudah baik banget sama dia karena nggak minta pertanggungjawabannya. Kak Yunda, dia gagal nego proyek, tapi malah nyalahin aku. Dia benar-benar telah menindasku. Mana ada bos? Serahkan semua. Tanggung jawab ke karyawan, kami berhenti kerja. Demi keadilan untuk Tuan Stefan. Benar, kami memberontak pada kapitalis jahat. Kami nggak mau kerja. Baiklah. Surat pengunduran diri kalian akan aku setujui. Silakan. Selama setahun kepergianku, Yunda nggak bisa menekan ambisinya dan memasukkan orang-orangnya ke sini.
Berharap gantikan posisiku. Dia lupa. Dulu cuma gadis pengantar teh. Mau bakar lidahku? Bisa kerja nggak? Maafkan aku. Bersihkan. Maafkan aku. Waktu itu aku jatuh cinta pada kepolosan dan kesederhanaannya. Aku nggak menyangka, ternyata ambisinya begitu besar. Aku sudah pernah melewati banyak badai. Bagaimana mungkin aku digulingkan oleh orang rendahan seperti mereka? Kalian mau mengundurkan diri, kan? Kenapa nggak pergi? Kamu serius? Ini yang kalian mau. Aku kasih tahu. Aku Martin. Nggak pernah terancam siapapun. Mau pergi? Silakan pergi. Perusahaan lebih baik tanpa kalian. Kak Yunda, bagaimana denganku? Tenang saja, ada aku di sini. Aku lupa, kasih tahu kamu. Sekarang aku yang mengambil keputusan di perusahaan. Awalnya, kalau patuh, aku biarkan kamu jadi CEO boneka. Bagaimanapun, aku juga mengandalkanmu untuk memasuki kelas sosial atas. Tapi kamu sama sekali nggak patuh dan bersikeras menyinggungku. Apa maksudmu? Maksudku adalah, aku menyuap para pemegang saham Prima Cipta dan menjadi bos. Sesungguhnya di sini, aku bisa mempromosikan siapapun yang kuinginkan. Apa kamu mengerti? Kak Yunda, kamu serius? Kamu benar-benar hebat. Martin, kamu marah, kan? Wajar kamu marah. Aku nggak takut bilang, aku pernah tidur sama Kak Yunda. Saat kamu keluar negeri selama setahun, kami bermesraan di atas tempat tidurmu. Selama 365 hari penuh. Bisa apa kamu terhadapku? Pria dan wanita bejat. Astaga, Perusahaan yang kubangun susah payah. Nggak akan bisa kalian kendalikan. kamu memang bersusah payah. Susah payah bangun perusahaan sebesar ini, juga bersusah payah merawat Kak Yunda sampai jadi sehebat ini. Namun pada akhirnya, semua jerih payahmu itu jadi milikku. Tuan Martin, terima kasih. Kamu nggak bisa bersikap patuh, sama seperti mereka, ya? Cih. Aku wakil hukum perusahaan. Dan nggak pernah tanda tangan surat pengalihan saham. Aku ingin tanya, kenapa jadi kamu yang mengambil keputusan di perusahaanku? Ini. Hilda, masuk semua pemegang saham. Sekarang, cepat. Kak, lihat dia sok. Sungguh menggelikan. Kamu nggak perlu menelepon mereka, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Semuanya, masuk. Kalian, Tentu membantu Kak Yunda menyingkirkanmu dan merebut Prima Cipta. Benar. Gayamu makin mirip aku. Tunggu kuasai Prima Cipta. Maka serahkan posisi CEO untuk aku duduki. Aku belum pernah merasakan bagaimana rasanya jadi CEO yang mendominasi. Semuanya, silakan buat pernyataan. Kalian dukung siapa? Kami dukung Bu Yunda. pemegang saham ini, sudah kuanggap saudara. Tapi mereka pun memihak Yunda dan mengkhianatiku. Kenapa? Bu Yunda memberi banyak. Martin, eksekutif nggak bela kamu, pemegang saham juga. Dukung Kak Yunda. Kamu kalah. Perusahaan yang kamu bangun susah payah. Dengan begitu mudahnya jatuh padaku. Posisimu itu punyaku. Cepat pergi. Kalau patuh, gak akan kesulitan. Martin, kamu mengerti? Aku sekarang bisa membuatmu jadi CEO, juga bisa membuatmu jadi pecundang. Martin, aku beri kamu dua pilihan. Pilih keluar sendiri dari sini, atau ditendang seperti anjing. Bodoh. Aku nggak pernah tanda tangan surat pengalihan saham. Meskipun kalian mengkhianatiku. Terus kenapa? Kamu sudah tanda tangan.
Bulan kemarin, aku keluar negeri untuk menemuimu, tepat ketika kamu merasa paling nyaman saat aku layani. Kamu pun tanda tangan. Seharusnya kamu merasa senang. Bagaimanapun juga, kamu yang membuatku jadi sehebat ini. Malam itu, aku juga melakukannya, tapi milikku jauh lebih perkasa darimu. Sekarang Kak Yunda sudah hamil. Anakku. Stefan, Beraninya kamu memukulku, serang dia. Kuliti dia hidup-hidup. lakukan apa? Kalian tuli? Serang Martin. Ucapanmu barusan terbalik. Aku bisa membuat posisimu setinggi ini. Tentu aku juga bisa mengembalikanmu menjadi gadis pengantar teh yang miskin. Kamu berani memukulku? Martin, aku bunuh kamu. Kalian ingin memberontak? Siapa yang berkuasa di Prima Cipta? Martin cuma orang nggak berguna. Kalian bersama dia, kalian mau mati, ya? Lepaskan aku. Aku bos kalian. Aku yang bayar gaji kalian. Kalau enggak, pergi saja. Kamu nggak bisa suruh orangku. Selama bertahun-tahun, mereka bekerja padaku. Mereka tahu balas budi. Mereka nggak bisa disuap dengan uang. Martin masih pegang kekuatan besar? Aku pikir Bu Yunda sudah pegang kendali perusahaan, makanya aku berani mundur. Kita harus bagaimana? Kalau meninggalkan Prima Cipta, aku nggak akan bisa menemukan perusahaan lain dengan gaji sebagus ini. Kak Yunda, ini perusahaanmu sekarang, kamu nggak perlu menghormati siapapun. Suruh para satpam ini pergi, buatlah Martin merangkak di depan kakiku, seperti anjing. Perusahaan ini selalu jadi milikku. Kalian cuma sekumpulan badut konyol. Selain para satpam brengsek ini, Semua orang di perusahaan milikku. sudah tanda tangan surat alih saham. Sekarang, perusahaan ini milikku. Coba lihat dengan jelas. Surat apa yang kutandatangani? Kamu pikir aku masih sama? Dengarkan semua perkataanmu. Sekarang, pemegang saham dan eksekutif perusahaan memihak aku. Martin, terima kenyataan ini. Kak Yunda, satpam anak buah Martin. Aku panggil Kak Huda ke sini. Halo, Kak Huda, ada masalah di sini. Baiklah. Aku menunggu Anda. Aku ingin melihat kamu bisa bertahan sampai kapan. Demi hubungan masa lalu, Kak Yunda awalnya ingin kamu pergi dengan terhormat. Tapi kamu bersikeras ingin ditendang keluar, seperti anjing. Tuan Stefan, tolong tenang. Jangan marah gara-gara anjing sialan itu. Benar. Kalau pasukan Anda belum juga datang, aku bisa berkontribusi. Kalian pikir bisa dipromosikan dan dapat gaji lebih dengan menjilatnya? Kalian nggak tahu? Bagi perusahaan terdaftar bursa saham, kemampuan selalu nomor 1. Dasar bodoh. Omong kosong. Nggak mau promosi kami kan? Benar. Kamu kapitalis yang nggak punya hati. Apa kontribusimu ke perusahaan? Produk baru apa yang kamu kembangkan? Nggak ada kan? Kalau bergantung pada pria penjilat, kalian nggak akan bisa naik kelas. Kamu pintar sekali berbicara. Kenapa kalian diam saja? Serang. Bagus. Kalian menurutnya sama dia, ya? Kak Yunda, lapor polisi. Biar polisi menangani pencuri ini. Stefan, Pencuri? Kasih tahu mereka siapa yang bos, siapa pencurinya. Baik. Tuan Martin, Apa? apa? Mau apa kalian? Mau berkhianat, ya? Hilda, beraninya kamu memukulku. kami selalu rekan terbaik Tuan Martin. Kami juga teman seperjuangan. Kenapa harus berkhianat? Yunda, kamu hanya gadis pengantar teh. Kalau bukan karena keberuntunganmu yang menikahi Tuan Martin, kamu pikir kamu bisa menduduki posisimu hari ini? Bukannya bersyukur, kamu justru punya simpanan dan merebut perusahaan Tuan Martin. Kamu orang pertama yang memihakku, kan? Aku hanya ingin Tuan Martin melihat sifatmu yang sebenarnya. Hanya dengan cara ini, dia bisa sepenuhnya melepaskanmu.
Apa maksudmu? Katakan dengan jelas. Orang seperti kamu nggak pantas mengendalikan Prima Cipta. Kalian jangan lupa, Martin yang bodoh itu sudah tanda tangan surat pengalihan saham. Benar. Selama ada surat pengalihan saham, Prima Cipta milik Bu Yunda. Benar. Aku hampir kalah taruhan. Bikin kaget. Aku nggak suka pengkhianat. Aku penguasa perusahaan ini. Kalau nggak setuju, jual saham, lalu pergi. Tuan Martin, maafkan aku. Aku sungguh nggak tahan lagi. Silakan tertawa. Bagaimana kalau kamu bukan dokumen itu? Coba lihat apa isinya, surat pengalihan saham atau bukan. Aku ingat Tuan Martin sudah memperingatkanmu. Kak Yunda, cepat keluarkan surat pengalihan saham, biar mereka bisa melihat dengan jelas. Baik. Surat cerai. Apa? Surat cerai? Kenapa bisa begini? Nggak. Ini nggak mungkin. Kenapa bisa begini? Surat pengalihan saham, kenapa bisa jadi surat cerai? Aku harus pergi tanpa bawa apapun. Sudah lihat dengan jelas? Martin, kamu telah memanipulasiku. Sudah lama bersama Tuan Martin, tapi belum mengerti cara dia bertindak. Kalau dia hanya mainan yang mainkan sesuka hati, mustahil Prima Cipta. Jadi, perusahaan terdaftar seperti sekarang. Yunda, akulah yang mengajari semua keahlianmu. Kamu baru belajar sedikit, tapi sudah mau pamer di depan ahlinya. Sungguh bodoh. Saat kamu tanda tangan, kamu sudah tahu itu surat pengalihan saham? Kamu nggak peduli hubungan kita dan mencuri perusahaanku. Aku balas dengan cara sama. Mengakhiri pernikahan yang seharusnya nggak pernah ada. Enggak. Kalau bercerai, maka aku bukan siapa-siapa. Ini kacau sekali. Aduh, Manusia yang serakah bagai ular yang ingin menelan gajah. Enggak. Kita belum bercerai. Mana ada surat cerai? Dari awal nggak ada. Coba lihat, nggak ada surat cerai. Aku nggak pernah tanda tangan. Sekarang, salinan di tanganmu pun sudah nggak ada. Kamu mau aku pergi dengan tangan kosong? Mimpi saja. Benarkah? Kamu suka merobek kertas, kan? Nih, buat kamu robek. Aslinya dihukum. Ini cuma salinan. Terserah mau dirobek. Ternyata perusahaan selama ini masih milik Tuan Martin. Kita jadi kelihatan kayak badut konyol. kita harus bagaimana? Yunda sudah nggak bisa bertahan, kita nggak bisa lagi mengandalkannya. Tuan Martin, maafkan aku. Tuan Martin, kami juga ditipu oleh Yunda. Dan Stefan, tolong beri kami satu kesempatan lagi. Kami akan tarik kembali surat pengunduran diri. Benar. Kalian pelin-pelan sekali? Apa nggak bisa teguh sedikit? Yang ini gagal, langsung pindah. Bukankah ini cuma pekerjaan? Kamu pemuda yang baru terjun ke masyarakat dan jadi simpanan tante-tante kaya, mana paham sulitnya hidup bermasyarakat? Pemuda sampah bergantung ke wanita. Bisa-bisanya punya muka untuk bilang aku pelin-pelan. Semua salah. Kalian mau apa? Mau apa kalian? Pukul dia. Pukul sampai mati. Kak Yunda, selamatkan aku. Dasar kalian brengsek. Pergi. Jangan pukul lagi. Sekarang, kamu beritahu aku, antara kamu dan aku, siapa yang menyesal akhirnya? Martin, aku tahu aku bersalah. Bisakah suruh mereka berhenti memukul? Sepertinya, kamu sungguh mencintainya. Aku ingin melihat seberapa dalamnya cinta kalian sebenarnya. Jangan.
Enggak, kamu salah paham. Antara aku dan Stefan, gak pernah terjadi apa-apa. Dia mengatakan semua itu karena sengaja ingin membuatmu marah. Benarkah? Berhenti memukul. Lumayan heboh juga ternyata. Kak Huda sudah datang. Tamatlah kamu. Stefan, mereka siapa? Kak Yunda, aku perkenalkan padamu. Orang ini adalah Kak Huda yang namanya tersohor. Dia adalah kunci bagi kita untuk membalik keadaan. Dia mau dengar perintahmu? Kak Yunda, tenang saja. Kak Huda adalah teman baik. Kamu memanggilku jauh-jauh ke sini. Cuma untuk melihat orang kantormu ribut? Stefan, beri penjelasan yang masuk akal padaku hari ini. Kalau enggak, kuhancurkan kepalamu. Aduh. Kak Huda, ini bukan masalah kecil. Ini soal perebutan kekuasaan yang besar. Apa yang aku dan Kak Yunda rebut adalah kekuasaan atas perusahaan terdaftar. Perusahaan terdaftar? Benar. Asal Kak Huda mau bantu, setelah masalah ini selesai, aku kasih 10% saham. Bagaimana caranya? Ini, tinggal ditandatangani? Benar. Siapa yang harus tanda tangan? Dia. Kak Yunda, kita berhasil. Berhasil. Prima Cipta akan jadi milikku. Kita terjebak di dua pihak. Nona, jangan paksa aku memukulmu. Kak Huda adalah raja dunia bawah tanah. Kamu harus peka, minggir sana. Huda, aku nggak tahu kapan kamu jadi raja di dunia bawah tanah. Kamu cari mati, ya. Martin, kamu nggak bisa memanggilnya begitu. Aku kasih tahu, hari ini kamu harus tanda tangan surat alih saham. Kamu juga harus menyerahkan Hilda, yang selama ini jadi pengikutmu, ke tempat tidur Kak Huda. Diam. Udah, Apa? Dia berlutut pada Tuan Martin. Ini, ada apa ini sebenarnya? Tuan Martin, salah paham? Semua ini hanya salah paham. Kalau aku tahu Anda orangnya, diberi 10 keberanian pun, aku juga nggak akan berani. Ini adalah Nona Hilda, anak kesayangan, keluarga Sucipto. Stefan hampir celakain aku hari ini. Tuan Martin, aku bersalah. Nona Hilda, aku minta maaf. Kak Huda, dia cuma orang yang nggak berguna. Kenapa kamu? Beraninya nggak hormat ke Tuan Martin. Pukuli dia sampai mati. Cukup, Martin. Sudah. Yunda, kamu akan menyesal. Menyesal? Aku menyesal waktu itu. Gak sadar, kamu menukar surat pengalihan saham jadi surat cerai. Aku menyesal selama setahun kepergianmu. Aku gak mengusir Hilda dan pemegang saham keluar dari sini. kamu harus mampu. Bukan tandinganku. Satu pun dari mereka. Martin, aku mengakui kekalahanku. Tapi kamu gak perlu mempermalukanku, juga memukuli Stefan sampai begini. Pergi. Stefan, kita pergi. Kak Yunda, tanpa Prima Cipta, kita benar-benar nggak punya apa-apa. Kamu pikir, setelah aku pergi tanpa apa-apa, aku akan jadi pengantar teh lagi? Kamu salah. Selama bertahun-tahun ini, aku menyimpan banyak uang. Uang yang gak akan habis kita pakai. Kamu biarkan mereka pergi begitu saja? Kamu sudah ikut aku bertahun-tahun. Mana pernah aku baik ke pengkhianat? Pertunjukan baru saja dimulai. Uang yang ditabung Yunda akan sedikit demi sedikit mengalir ke aku. Sampai dia nggak punya apa-apa. Kenapa cerai tanpa bawa apa-apa? Aku masih tinggal di villa besar. Dan minum anggur enak.
Martin, mau aku jadi gadis pengantar teh? Mimpi saja. Aku punya uang. Kak Yunda, di dalam kartu ini, ada berapa banyak uang? 60 miliar? 600 miliar. Sebanyak itu? Selain itu, ini semua uangnya Martin. Kak Yunda, kamu nggak mau ubah 600 miliar ini? Jadi 1,2 triliun? Bagaimana caranya? Aku temukan mata uang virtual yang dijamin untung. Selama kita investasi, kita bahkan bisa menghasilkan 4 triliun. Tuan Martin, target terpancing. Bagus. Kamu sudah bercerai. Benar. Sejak lulus kuliah, aku selalu mengikutimu. Aku tahu. Kalau begitu, kamu. Oh. Saat kembali ke perusahaan, akan kutingkatkan sahammu. Apa aku peduli dengan uangmu? Benar juga. Kamu nona besar Hilda. Kamu nggak paham. Aku suka. Martin, kamu yang selingkuh, kenapa aku cerai tanpa bawa apapun? Aku? Selingkuh? Masih mau alasan? Baru cerai denganku, kamu sudah bermesraan dengannya. Ini bukan selingkuh. Martin, hubunganmu sama Hilda nggak bisa disembunyikan. Hilda lebih cantik dari Yunda, tubuhnya lebih bugar. Kalau aku bisa memilih, aku pasti memilih Hilda. Wanita cantik ini berpacaran dengan Martin, rasanya sungguh nggak sepadan. Hilda. Dia bilang, kita berselingkuh. Aku memang berharap kamu selingkuh. Bagaimana kalau kamu ajari aku cara merayunya supaya dia mau tidur sama aku? Dasar jalang. Kalau aku murahan kayak kamu, sejak dulu dia sudah jadi kekasihku. Kamu nggak akan jadi istrinya. Jangan ganggu suasana hatiku saat makan. Pergi sana. Hilda, kamu suka pria yang sudah kucampakkan ya? Yang nggak kamu inginkan. Bisa jadi diinginkan orang lain. Hanya wanita jalang sepertimu yang akan menyukai sampah. Seperti dia. Martin, apa kamu tahu? Selama perceraian kita, aku hasilkan berapa uang? Berapa? Stefan, kasih tahu mereka. Laba bersihnya 200 miliar. %30 dari laba bersih? Sungguh hebat. Imbal hasilnya tinggi sekali. Proyek apa itu sebenarnya? Itu proyek. Kamu mau mencuri rahasia bisnis kami? Hilda, aku memanjat dari posisi sebagai pengantar teh. Aku bukan gadis lemah, nan bodoh yang hidup di dalam kemewahan. Martin, aku datang hari ini karena ingin kasih tahu kamu, setelah meninggalkanmu, hidupku akan jauh lebih baik. Hanya Stefan yang paling memahamiku. Kalau begitu menempel saja sampai mati dan jangan berpisah. Kak Yunda, tampaknya ada orang yang nggak percaya kita hasilkan uang sebanyak ini. Tuan Coki, kami sudah lama menunggu Anda. Tuan Coki, aku adalah Yunda. Silakan sebelah sini. Silakan. Kali ini, kamu ingin mereka keluarkan uang berapa? Semuanya. Kamu memang pantas jadi pria yang kusukai. Hebat banget. Tuan Coki, kemarin hasilnya 200 miliar. Kalau hari ini, Hari ini anjlok. apa? Apa? Naik dan turun. Itu sangat normal. Benar. Sangat normal. Kapan akan naik lagi? Aku berencana berhenti saat untungnya sudah banyak. Perkiraan 15 menit lagi. Namun, dana yang kalian berikan masih terlalu sedikit. Apa maksudnya? Kalau uangnya ditambah, daya ungkitnya pun bertambah. Dalam waktu 15 menit kalian bisa menangkan 4 triliun. Stefan, Kak Yunda, percayalah padaku.
Aku sudah menjual semua propertiku. Pinjam 80 miliar, hasilkan 200 miliar. Tenang. Dijamin akan untung besar. Aduh. Gawat. Gawat. Ada apa? Anjlok parah. Sampai kembali ke nol. Semua uangku hilang. Ada apa ini? Menang dan kalah dalam investasi. Itu normal. Tapi 800 miliar hilang begitu saja? Nona Yunda, kalau mau investasi harus siap menanggung risiko. Tuan Martin, tugasku sudah selesai. Kita telah dijebak. Aku bunuh kamu. Uangku akan kuambil kembali. Sudah kubilang, kau akan kehilangan segalanya. Yunda, kembalikan uangnya. Kembalikan uang apa? 80 miliar kamu pinjam darinya? Aku nggak tahu lagi harus pinjam ke siapa. Jadi, kamu juga disuruh oleh Martin? Martin itu orang kelas atas. Beraninya kau. Menyinggung Tuan Martin. Dasar sembrono. Karena nggak bisa balikin uang, potong tangan dan kaki Stefan. Dan untuk kamu, kami lempar ke laut untuk makanan ikan. Jangan, Jangan, hentikan. Hentikan. 3 hari. Beri aku waktu 3 hari. Kalau begitu aku akan kasih kamu waktu 3 hari. Kak Yunda, kita harus bagaimana? Martin, kamu bersikeras bersikap kejam, ya? Maka jangan salahkan kalau aku keji. Kak Yunda, kamu punya solusi? Astra Teknologi dan Prima Cipta, musuh bebuyutan. Aku sudah lama dengan Martin, aku tahu banyak rahasianya. Kita pakai rahasia Prima Cipta. Untuk mencari perlindungan ke Astra, lalu kita kalahkan Prima Cipta. Martin, kamu yang mendesakku mati. Aku akan membuat kematianmu tragis. Prima Cipta sudah berkembang sejauh ini di dalam negeri. Cuma Astra pesaing kita yang jadi pesaing kita. Jadi, ayo tetap semangat. Kita pasti dapat peluang awal di kompetisi selanjutnya. Nggak perlu. Astra Teknologi adalah bekal pernikahanku dari ayahku. Asal kamu setuju, kapan saja bisa jadi milikmu. Astra Technology punyamu? Iya, Tuan Martin, ikuti saja apa katanya. aku sudah kasih tahu media, besok akan diumumkan bahwa Astra Technology bakal bergabung dengan Prima Cipta. Bagus. Tuan Herman, ini adalah dokumen rahasia Prima Cipta. Ternyata benar, dokumen rahasia, milik Prima Cipta Teknologi. Besok bos, misterius muncul, aku akan dapat pencapaian besar. Kamu punya syarat apa? Aku dan Stefan ingin masuk ke Astra, aku ingin melihat sendiri. Kejatuhan Prima Cipta. Sepakat. Astra perusahaan ayahku, bekal untuk pernikahan. Aku janji kerja sama. Aku nggak peduli. Jangan harap kamu bisa lari. Martin, ini konferensi pers Astra. Kamu datang buat apa? Konferensi pers Astra. Kenapa ada 2 pengemis di sini? Siapa orang itu? Yunda? Aku ingat dia juga orang Prima Cipta. Menurut kabar, dia bergabung dengan Astra Teknologi sebagai wakil direktur.
Halo Bu Yunda, ini kartu namaku. Harap kerjasamanya di masa depan. Bu Yunda, aku cukup akrab dengan Tuan Herman. Kita makan bersama kalau ada waktu. Sudah lihat, kan? Sekarang aku wakil direktur Astra. Kalianlah yang datang nggak diundang. Kamu wakil direkturnya Astra? Kok aku bisa nggak tahu? Memangnya kamu siapa? Martin, Astra Technology adalah hambatan terbesar Prima Cipta. Kamu menyusup masuk ke sini demi mendapatkan rahasia apa? Apa aku membutuhkannya? Entah kamu membutuhkannya atau enggak. Tapi aku ingin kasih tahu kamu, Astra Technology sudah memegang rahasia terbesar Prima Cipta. Tunggu saja sampai kamu dan Prima Cipta tamat. Jadi, kamu jual dokumen rahasia Prima Cipta ke penanggung jawab di Astra, lalu jadi wakil direktur? Benar. Salahkan tindakanmu yang terlalu kejam. Kamu mengambil seluruh asetku dan membuatku berutang miliaran. Martin, kamu bukan manusia. Itu pantas kamu dapatkan. Mencuri rahasia perusahaan, lalu menjualnya. Mau dipenjara berapa lama? Di penjara? Kalian mau dipenjara berapa lama? Di penjara? Martin, bikin tertawa saja. Apa kamu punya bukti? Tunggu saja. Sampai kamu bangkrut nanti, kamu pasti akan dikejar kreditur dan masuk ke penjara. Saat Martin hancur, kamu pun nggak akan bisa kabur dariku. Setelah mendapatkanmu, kamu pasti lebih menarik daripada Yunda. Aku ingin melihat bagaimana cara kalian bikin aku bangkrut. Kalau kami nggak bisa, maka Tuan Herman pasti bisa. Tuan Herman berjanji, selama Astra mengalahkan Prima Cipta, utang-utangku bukan masalah lagi. Tiba saatnya nanti, aku juga bisa jadi wakil direktur Astra. Martin, setelah meninggalkanmu, hidupku jadi semakin baik. Herman? Benar. Dia adalah direktur Astra Technology. Memangnya dia siapa? Sembarangan, beraninya kamu memaki Tuan Herman. Martin, oh Martin, sejahat apa kamu di kehidupan lalu sampai orang di sekitarmu ingin kamu jatuh? Selain kamu yang gak tahu terima kasih, memangnya ada siapa lagi? Hilda bicara sembarangan. Jelas karena dia ingin kamu hancur. Nggak ada yang bisa menyakiti Martin. Kalian nggak bisa, dan Herman juga nggak bisa. Siapa yang memandang rendah aku? Siapa yang memandang rendah aku? Dia adalah Tuan Herman, pemimpin misterius Astra Technology. Nggak pernah muncul sendiri, Herman pun memiliki kekuasaan mutlak. Tuan Herman? Mereka mengatai Tuan Herman akan mendapatkan musibah. Halo, Tuan Jovan. Kakakku akan datang. Perlakukan dia dengan baik. Bos datang? Anda tenang saja. Aku jamin nggak akan ada masalah apapun di lokasi acara. Baiklah. Kalian berdua sedang apa? Kalau bos melihat tempat ini kacau, jangan harap kita enak. Tuan Herman, Anda salah paham. Merekalah yang sengaja mengacaukan lokasi. Mereka pemegang saham terbesar di Prima Cipta. Prima Cipta? Tuan Herman, aku tebak. Mereka menyelinap masuk untuk spionase perusahaan. Satpam. Pendiri Prima Cipta yang terhormat diusir keluar seperti anjing. Besok masuk berita utama. Coba kalau berani. Tangkap mereka. Herman, kamu berani sekali. Dia adalah... Herman, bagaimana cara Jovan mengajarimu? Dia. Jangan-jangan dia kakaknya Tuan Jovan? Si bos yang misterius itu? Permisi, kalian siapa? Aduh, dia adalah Martin dan ini adalah kekasihnya. Dia memang Martin dari Prima Cipta. Aku melihatnya di pesta makan malam. Dia adalah Martin. Bagus, Martin. Kamu datang ke konferensi pers kami. Kamu meremehkan keluarga Sucipto ya? Hilda, orang Herman ini, kok bisa jadi direktur? Terburu-buru ambil keputusan, tanpa selidiki menyeluruh. Orang seperti kamu, nggak peduli sehebat apa, hanya rugikan perusahaan. Kalau begitu pecat. Gaya kalian ini, pikir kalian, siapa? Bos Astra Technology yang misterius? Tebakanmu benar. Jangan berakting. Martin, kamu ini pendiri Prima Cipta. Begini caramu bertindak? Buat apa omong kosong sama mereka? Tuan Herman, usir mereka berdua, supaya saat bos datang nanti, dia nggak memarahi kita. Cepat usir. Mereka berdua. Silakan sambut Bu Hilda. Herman, silakan mengurus pengunduran diri. Martin, kamu pikir ini Prima Cipta? Cepat turun kalian berdua. Herman, cepat keluar.
dua orang yang kamu bawa ini? Kamu masih saja berakting. Tuan Herman, jangan percaya dengan omong kosongnya. Kamu kakaknya Tuan Jovan? Benar. Dia hanya pemungut barang bekas. Kalau kamu adalah kakaknya Tuan Jovan, kamu nggak mungkin akan bersama dengan pendiri Prima Cipta. Siapa yang nggak tahu kalau Astra Teknologi dan Prima Cipta adalah musuh bebuyutan? Kamu paham apa itu aliansi yang kuat? Astra bisa kerjasama dengan siapapun, tapi mustahil dengan Prima Cipta. Siapa yang bilang? Aku yang bilang. Satpam, usir pasangan ini keluar. Herman, kamu mau mengusir siapa? Herman, Kamu mau mengusir siapa? Tuan Jovan. Tuan Jovan, pendiri Prima Cipta, mengacau di sini. Aku urus. Kekasih Martin itu berani pura-pura kakakmu. Benar, Tuan Jovan. Jangan lepaskan mereka dengan mudah. Habislah aku. Kakakku marah. Berdiri yang benar. Kita masih saja kena marah. Kalau begitu cepat, keluarkan dokumen rahasia Prima Cipta, supaya Tuan Jovan tenang. Baik, Tuan Jovan, dokumen rahasia Prima Cipta. Senjata kita untuk kalahkan mereka. Dokumen rahasia Prima Cipta? Kakak, Apa? kakak, Apa? kakak ipar. apa? Jadi dia manajer profesional yang bisa angkat Astra ke level lebih tinggi? Herman, Tuan Jovan, dengarkan aku. kamu berani berteriak ke kakakku. Kamu ingin aku mendengarkanmu? Satpam, usir dia untukku. Masukkan dia ke daftar hitam nama keluarga Sucipto. Tuan Jovan, Nona Hilda, aku bersalah, Tuan Jovan. Tuan Jovan, Nona Hilda, aku bersalah. Apa yang terjadi? Hilda ternyata nona besar di keluarga Sucipto. Kami bisa pergi sendiri. Nggak perlu kalian seret. Mencuri rahasia perusahaan dan menjualnya ke orang lain. Ini bisa jadi bukti, kan? Kenapa? Kenapa semua orang membantumu? Orang yang benar akan banyak ditolong. Kamu nggak pernah dengar, ya? Aku menyatakan, mulai hari ini Astra dan Prima Cipta akan bergabung. Dua raksasa teknologi dalam negeri, katanya musuh bebuyutan, ternyata bergabung jadi satu. Prima Cipta akan jadi raksasa di industri teknologi global. Beritahu, Departemen Hukum menuntut Yunda dan Stefan. Baik. Suamiku, kenapa kamu marah? Beberapa hari terakhir, aku cuma bercanda saja denganmu. Benarkah? Aku tahu, kamu pasti merasa kesepian saat pergi ke luar negeri selama setahun. Jadi, aku ingin mengubah suasana. Suamiku, Yunda, kamu sungguh berpikir aku ini bodoh. suamiku, Siapa yang suamimu? Coba panggil dia begitu lagi. Hilda, ini urusan kami berdua. Apa hubungannya sama kamu? Tentu berhubungan denganku. Astra Technology adalah harta sesanku. Karena Martin sudah menerimanya. Kalau begitu dia, tentu saja adalah priaku. Kakakku ini, kalau di depan Martin, seperti beda orang. Jangan main-main. Aku nggak main-main. Kalau aku dengar kamu, panggil dia suami lagi, aku cabik-cabik kamu. Kamu buang Martin seperti sepatu usang, kamu nggak tahu. Dia adalah pria sempurna. Di hati banyak wanita. Yunda, aku berterima kasih atas kebutaanmu. Jangan-jangan ini memang kesalahanku. Martin, kakak sudah banyak berkorban untukmu. Kalau berbuat buruk ke dia, jangan salahkan aku jahat padamu. Aduh, kakak, sakit. Jangan panggil dia nama saja. Iya, kak. Nah, begitu.
Jovan cuma takut kamu diperlakukan buruk. Pria yang kusukai nggak mungkin memperlakukanku dengan buruk. Kak Yunda, Martin ingin menuntutku, aku harus bagaimana? Apa maksudmu? Kak Yunda mencuri dokumen rahasia Primachip, nggak ada hubungannya sama aku. Gak ada hubungannya sama kamu, aku sudah merawatmu sebaik ini. Demi kamu, aku mengkhianati Martin. Sementara kamu, kini kamu memikirkan dirimu sendiri. Kak Yunda, kalau aku di penjara, seluruh hidupku akan hancur. Bagaimana denganku? Sudah pantaskah aku begini? Aku lakukan ini demi siapa? Aduh, Kak Yunda, sayangi aku sekali lagi, ya. Sayangi bagaimana? Kamu tanggung jawab penuh. Aku nggak perlu di penjara. Utang miliaran itu harus kamu tanggung. Tolong bantu aku terakhir kali. Dasar binatang. Kak Yunda. Suamiku, aku sungguh bersalah. Kak Yunda, kamu. Surat pengacara sudah dikirim, Yunda dan Stefan. Sebentar lagi pasti dapat. Ini kasus mendesak, seminggu lagi sidang akan dimulai. Kekacauan ini akhirnya berakhir juga. Masalahmu dengan Yunda sudah berakhir. Kalau begitu, hari bahagia kamu dan aku, bukankah? Harusnya akan segera dimulai. Bicaralah. Kak Yunda, orang-orang Yehuda sedang mencariku di semua tempat. Sekarang aku sembunyi di bawah jembatan. Aku nggak makan apapun seharian. Bisakah kamu kirimi aku makanan? Oh, satu lagi. Primachipta mengirimiku surat pengacara. Sidang akan dimulai beberapa hari lagi. Kak Yunda, tolong aku. Aku sibuk dengan urusanku. Kak Yunda. Yunda. Nggak ada yang peduli hidup dan matiku. Yunda. Martin. Kalian berdua. Jangan harap bisa hidup enak. Setelah Martin bangun, begitu melihat sarapan yang melimpah, dia pasti akan terharu. Kenapa kamu ada di sini? Aku menyiapkan sarapan untuk Martin. Dia paling suka sarapan buatanku. Hilda, masuk dan duduk. Pagi banget. Siapa suruh kamu masuk? Martin, sarapan siap. Kebetulan, Bu Hilda juga ada. Makan bareng? Yuk. Kamu bilang mau bawakan aku sarapan? Mana sarapannya? Aku lupa. Tahu lembut, gurih, lumayan enak. Hilda, silakan duduk. Mari makan. Sudah kusiapkan lama, semuanya bernutrisi. Sampah apa ini? Ini ruang satpam. Mulai sekarang, jangan biarkan Yunda masuk lagi. Martin, aku bersalah. Yunda, kamu nggak diterima di sini. Lepaskan aku. Ayah, Ibu, kenapa kalian memandang Martin begitu? Kamu nggak tahu kalau ibu mertua semakin sayang sama menantu kalau terus memandangnya? Martin, seberapa hebatnya sih kamu? Kakakku rela menunggumu, sepenuh hati bertahun-tahun. Orang tuaku nggak masalah. Kamu panggil dia apa? Kakak ipar. Aduh. Martin. Paman, silakan bicara. Setelah lulus, Hilda nggak memedulikan urusan keluarga Sucipto demi ikut bekerja denganmu. Sekarang, kalian akhirnya bersama. Aku dan istriku, juga Jovan, hanya bisa memberi kalian selamat. Terima kasih. Menurutku,
Tanggal pernikahannya juga harus ditentukan. Kalau begitu, bulan depan saja. Kenapa bulan depan? Akhir minggu ini saja. Ayah, ibu. Kakak sangat terburu-buru ingin dinikahi. Kenapa? Kamu juga merasa terlalu cepat? Enggak. Kalau bukan karena bisnis Prima Cipta dan Astra masih banyak yang perlu digabung, aku sangat berharap bisa nikah besok. Nah, begitu dong. Hilda, kamu nggak akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Hilda. Tuan Martin. Hanya Yunda yang bisa membuat makanan seburuk ini. Kalau Yunda masuk ke perusahaan lagi, kalian gak usah bekerja lagi. Apa ini bagus? Bagus. Aku juga merasa begitu. Bagaimana dengan ini? Ini juga bagus. Aku terima telepon dulu. Iya. Kenapa cepat banget? Lagi-lagi kamu mau terus menghantuiku kan? Waktu aku dan Martin menikah, nggak ada gaun pengantin. Kamu tahu kenapa? Karena Martin terlalu sibuk. Aku nggak mau perhatiannya terbagi ke aku. Prima Cipta dan Astra kini bersatu. Pasti ada banyak urusan, kan? Martin masih harus meluangkan waktu menemanimu pilih gaun pengantin. Sikap egois wanita kaya. Tapi, pernahkah kamu berpikir, apa Martin benar-benar senang? Dia itu gila kerja. Hilda, kamu wanita egois. Aku egois? Apa Martin sungguh akan bahagia hidup denganmu? Martin, ayo kembali ke kantor. Martin. Hilda berpendirian kuat, tapi satu kata Yunda langsung bikin dia panik. Di dalam hati Hilda, aku lebih penting dari dirinya sendiri. Pilihlah baik-baik. Tapi, kamu tahu kenapa? Dulu nggak pakai baju pengantin, bahkan nggak ada pesta. Dulu, aku juga kebingungan, aku baru paham belakangan ini. Ternyata gara-gara Stefan. Bukan Martin, dengar. Stefan lihatmu pakai gaun pengantin. Dia menangis. Kasihan dia. Kenapa bilang seolah-olah untuk aku? Yunda, kamu jijik banget. Karyawan, dia mengganggu kami. Nyonya, silakan keluar. Gaun pengantin cantik? Kita juga adakan pesta besar. Iya. Wanita kuat bisa menangis juga. Di depanmu, aku cuma wanita yang seperti anak kecil. Barusan Yundah masih ada di sana. Nggak apa, jangan pedulikan dia. Sidangnya mulai minggu depan. Dia ditakdirkan. Habis hidup di penjara. Dia nggak ganggu kita lagi. Iya. Sudah sadar? Stefan, kamu menculikku? Udah memukulku sampai hampir mati. Dia bilang padaku, kalau uangnya nggak balik dalam 3 hari, dia akan melemparku ke laut. Uang? Mana uangnya? Beri aku uang. Kamu meninggalkanku sendirian. Aku harus bagaimana kalau sendirian?
Kamu, apa yang hendak kamu lakukan? Daripada menahan takut dalam diam, lebih baik kita mati bersama. Aku punya solusi. Solusi apa? Kamu harus membantuku. Nona Hilda sudah lama menunggu Tuan Martin. Sekarang akhirnya mereka bisa bersama. Yang satu CEO baru kaya, yang satu nona keluarga terpandang. Mereka cocok sekali. Momen paling manis, cincin, adalah simbol cinta dan melambangkan siklus tanpa akhir. Sama seperti cinta kalian yang selamanya nggak akan berakhir. Pada saat yang sama, cincin lambang tanggung jawab dan berani berkomitmen, lambang persahabatan, juga keyakinan. Mempelai pria, maukah kamu mengambil cincin di depanmu ini yang melambangkan cinta mendalam, lalu pakaikan ke jari mempelai wanita? Ya, aku setuju. Aku nggak setuju. Aku nggak setuju. Martin, bagaimana bisa kamu menikahi wanita lain? Siapa orang ini? Dia mantan istrinya Tuan Martin? Benar, namanya Yunda. Dilihat dari posturnya, dia mau mengacau di pernikahan ini. Hancurin pernikahan kakakku. Kamu cari mati ya? Siapapun yang mau kunikahi, apa hubungannya denganmu? Martin, kita suami istri. Seluruh kota Jayatara tahu kita sudah bercerai. Yunda, kamu paksa aku bongkar skandalmu ke publik. Skandal? Memangnya kamu suci banget ya? Kamu nona terhormat Sucipto, tapi mengincar pria nikah, kamu pelakor, wanita jalang. Satpam, Tunggu. Saat kami masih jadi suami istri, kamu sudah menyukai Martin, kan? Benar. Setelah lulus dari universitas, pertama lihat Martin, aku sudah bulat tekad, nggak nikah kalau nggak sama dia. Kenapa kamu terluka? Kalau kusebut kamu pelakor, Martin, kalau ini tersebar, akan sangat berpengaruh bagimu, bagi perusahaan, dan keluarga Sucipto. Kamu sudah tahu, kan? Harga saham jangan sampai turun, kan? kamu mengancamku? Aku hanya menyampaikan fakta. Ini masa kritis untuk penggabungan Prima Cipta dan Astra. Kalau harga saham turun, maka usahamu selama ini akan sia-sia. Mau apa? Kasih 2 triliun. Tarik tuntutan pada aku dan Stefan. Kamu. 2 triliun? Nggak boleh kurang. Kamu nggak bernilai 2 triliun. Pergi. Nggak takut saham turun? Yunda, kamu terlalu tinggi hati. Mempengaruhi harga saham? Kamu siapa? Kubantu publikasikan? Aku ingin lihat siapa yang berani menggosipkan kakak dan kakak iparku. Kalian nggak takut? Wanita ini bikin penafsiran yang ngawur dan tuduh tanpa dasar. Kalau trik kalian ini nggak bisa kami atasi, akan jadi lelucon besar. Satpam, bawa mereka ke penjara. Tunggu sampai sidang besok. Aku hamil. Perutku sakit. Dia hamil? Kalian mau dia keguguran? Martin, aku memang banyak melakukan kesalahan. Kamu boleh membuangku, tapi apa kamu juga mau membuang anak kita? Apa? Apa pantas kamu menyebutkan tentang anakmu dan Stefan? Yunda, kamu masih punya malu? Enggak. Aku dan Stefan nggak ada hubungan. Martin, percayalah, aku selalu anggap Stefan sebagai adikku. Benar, Tuan Martin. Aku anggap Yunda kakak. Tuan Martin, di hati Yunda cuma ada kamu. Jangan memfitnahnya hanya karena kalian sudah bercerai. Bajingan nggak tahu malu. Wajar kalau kamu marah. Aku nggak takut kasih tahu kamu kalau aku sudah pernah tidur dengan Kak Yunda. Saat kamu ke luar negeri selama setahun, Kami bermesraan di atas tempat tidurmu selama 365 hari penuh. Bisa apa kamu terhadap? Begitu masa dianggap kakak dan adik, mereka telah membodohi semua orang. Pasangan hina itu harus ditangkap dan ditenggelamkan. Kalau aku jadi kalian,
nikmati udara segar yang bebas di luar. Besok, kalian masuk penjara gelap. Bukankah kamu sudah berjanji agar aku nggak di penjara? Semua ini kulakukan untuk kamu, Martin. Ah, benar. Aku dan Kak Yunda cuma akting. Kenapa kamu lakukan ini? Itu karena dia. Aku. Kamu selalu menyukai Martin, tapi Martin memilih aku. Kamu merasa nggak terima. Saat Martin keluar negeri selama setahun, kamu selalu cari gara-gara denganku. Kapan aku cari gara-gara denganmu? Nggak masalah kalau kamu mengancamku. Tapi aku hamil anaknya Martin, dan kamu selalu mengancamku dengan anak di kandunganku. Aku nggak punya pilihan selain berakting begini dengan Stefan. Kalau nggak, Martin dan aku nggak mungkin bercerai. Dia sangat mencintaiku. Sungguh menjengkelkan. Biar aku saja. Martin, aku hamil anakmu. Laporan tes DNA. Benar, ada stempel rumah sakit kota. Ini sungguhan. Apa? Memang kenapa kalau aku selingkuh, meski kamu pendiri perusahaan, dan didukung keluarga Sucipto, kamu harus menafkahiku seumur hidup. Awalnya nggak mau kasih tahu. Bagaimanapun, kamu dan Hilda pasangan serasi. Nggak masalah, aku di penjara. Tapi, anak ini nggak bersalah. Kenapa bisa begini? Kakak ipar. Bagaimana kalau kita batalkan tuntutannya? Ini baru langkah pertama. Berikutnya, aku bukan cuma mau 2 triliun, tapi seluruh milikmu. Kalau kamu masih nggak percaya, kamu bisa telepon rumah sakit. Mereka punya catatannya di sana. Hamil 2 bulan? Benar. Sejak aku ke luar negeri. Kakak ipar, kita akan cabut tuntutannya? Kenapa dicabut? Martin, ini adalah anakmu. Memangnya kenapa anakku? Gugatan harus berlanjut. Kamu bisa masuk penjara setelah anak itu lahir. Sama saja kan? Apa? Aku masih punya waktu setengah tahun. Dalam waktu itu, apapun bisa terjadi. Hilda, mari kita bertarung. Nanti kita lihat siapakah bos wanita di Prima Cipta. Bawa mereka pergi dari sini. Beritahu tim hukum keluarga Sucipto untuk memberinya vonis tertinggi. Kak Yunda, kamu bisa dihukum di luar penjara, lalu aku? Ku bilang, kau divonis maksimal. Jangan harap keluar dari penjara sebelum 2-30 tahun. Nggak bisa. Bawa dia pergi. Kak Yunda, tolong aku. Kamu nggak peduli lagi sama aku ya? Yunda, kalau begini cara mainmu, maka kita harus hancur bersama. Tuan Martin, aku ingin bicara. Bawa dia pergi. Tuan Martin, laporan hasil tes DNA ini adalah palsu. Anak di dalam kandungannya adalah anakku. Stefan, dasar kamu brengsek. Kamu menghancurkanku dan masa depan anak kita. Salah siapa kamu nggak memedulikanku? Semua salahmu. Aduh, kamu menyebalkan sekali. Saat Yunda berkelahi dengan Stefan, dia keguguran. Kasusnya ditunda setengah bulan. Sidang hari ini. Dihukum 20 tahun. Itu akibat perbuatan mereka sendiri. Suamiku, Kenapa? kita juga harus berusaha. Aku juga ingin seorang anak. Kalau begitu, hari ini 3 kali ya. Iya, boleh.